Bayangkan sebuah titik kecil di peta Asia Tenggara, bukan negara luas, bukan negeri dengan gunung emas atau ladang minyak, hanya sebuah pulau kecil di tepi Selat Malaka, tepat di seberang Batam. Namun, dari pulau kecil itulah lahir salah satu kekuatan ekonomi paling berpengaruh di dunia. Namanya Singapura. Negeri ini sering digambarkan sempurna, kota yang rapi, hukum yang tegas, teknologi maju, dan ekonomi yang stabil. Dari Marina Bay hingga Raffles Place, deretan gedung pencakar langit berdiri seperti simbol disiplin dan kemakmuran. Dunia mengenalnya sebagai pusat keuangan Asia. Bahkan dunia, tapi justru disitulah keanehannya dimulai. Singapura adalah anomali. Negara kecil tanpa sumber daya alam dan tanpa hinterland ekonomi besar, namun mampu menyaingi negara raksasa. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Dari mana sebenarnya kekuatan itu berasal? Jawabannya tidak selalu dibicarakan secara terbuka. Namun, para pelaku keuangan global sangat memahaminya. Selama puluhan tahun, Singapura berperan sebagai berangkas raksasa bagi kekayaan orang Indonesia. Bukan hanya pengusaha besar, bukan hanya konglomerat, tetapi juga pejabat, elit politik, dan individu super kaya. Mereka memilih Singapura karena satu hal utama: kepercayaan, hukum yang tegas, sistem perbankan yang efisien, privasi yang dijaga ketat, dan rasa aman yang seringkali tidak mereka temukan di tanah air sendiri. Aliran uang dari Indonesia ke Singapura bukan jumlah kecil. Angkanya mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Jumlah yang begitu besar, hingga banyak analis menyebut, tanpa dana dari Indonesia, sistem keuangan Singapura tidak akan sekuat sekarang. Uang Indonesia menjadi darah yang mengalir di nadi perbankan Singapura, memberi likuiditas, stabilitas, dan kekuatan. Namun, seperti tubuh manusia, ketika aliran darah terganggu, tubuh yang terlihat sehat bisa runtuh seketika. Ketergantungan ini bukan hal baru. Sejak masa ketidakpastian politik di Indonesia puluhan tahun lalu, Singapura sudah menjadi tempat pelarian modal, dan kebiasaan itu berlanjut hingga hari ini. Menariknya, pernah muncul isu bahwa Indonesia akan menarik sebagian besar dananya dari Singapura. Hanya rumor. Namun, dampaknya langsung terasa. Pasar bereaksi, investor gelisah, dan bank-bank bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam dunia keuangan, rumor saja sudah cukup untuk mengguncang sistem. Karena yang paling mahal bukan uang, tapi kepercayaan. Bayangkan, jika dana besar itu benar-benar ditarik, likuiditas mengering, nilai dolar Singapura tertekan, bursa saham terguncang, dan kepercayaan global mulai retak. Itulah alasan mengapa Singapura sangat berhati-hati. Stabilitas bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan hidup. Namun di sisi lain, situasi ini membuka pertanyaan besar bagi Indonesia. Bagaimana jika uang itu pulang? Jika dana-dana tersebut kembali ke dalam negeri, perbankan nasional akan mendapatkan suntikan likuiditas besar. Cadangan devisa menguat, ketergantungan pada utang luar negeri berkurang, dan proyek infrastruktur bisa dibiayai dari kekuatan sendiri. Uang yang selama ini bekerja untuk negeri lain mulai bekerja untuk bangsanya sendiri. Lapangan kerja tercipta, industri tumbuh, dan rupiah menguat. Indonesia tidak lagi berdiri sebagai negara yang terus meminjam, tetapi sebagai negara yang membiayai dirinya sendiri. Namun, tentu saja, ini bukan langkah sederhana. Memulangkan dana besar berarti risiko besar. Hubungan diplomatik bisa terguncang, pasar global bisa bereaksi, dan jika sistem keuangan dalam negeri belum siap, lonjakan dana justru bisa memicu inflasi dan gelembung ekonomi baru. Karena itu kunci utamanya bukan paksaan, tapi kepercayaan. Singapura memahami hal ini dengan sangat baik. Itulah mengapa mereka terus memanjakan pemilik modal Indonesia dengan bunga menarik, private banking eksklusif, dan pelayanan kelas dunia. Singapura tahu, selama Indonesia belum sepenuhnya dipercaya oleh pemilik modalnya sendiri, uang itu akan tetap bertahan di sana. Namun satu hal tidak bisa dihapus. Ketergantungan Singapura pada dana Indonesia adalah kenyataan. Negeri kecil itu tampak kokoh, tapi sebagian fondasinya berdiri di atas kekayaan bangsa lain. Sementara Indonesia yang sering dipandang lemah, ternyata
memegang pengaruh besar yang jarang disadari. Inilah ironi Asia Tenggara. Satu negara kecil yang terlihat kuat karena uang, dan satu negara besar yang diam tapi menyimpan kunci perubahan. Jika suatu hari Indonesia berhasil membangun sistem yang benar-benar dipercaya, bukan dengan ancaman, tapi dengan kepastian hukum dan stabilitas, maka sejarah bisa berubah arah. Uang itu akan pulang dengan sendirinya. Dan saat itu terjadi, dunia akan menyaksikan pergeseran kekuatan besar di kawasan ini. Untuk saat ini, keseimbangan masih terjaga. Singapura tetap berdiri megah. Indonesia masih menimbang langkah. Namun satu hal pasti, di balik gemerlap Singapura, ada denyut ekonomi dari Indonesia. Hubungan yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Dan jika keseimbangan itu bergeser, dunia akan terkejut menyadari bahwa kekuatan yang selama ini dikagumi ternyata bersumber dari seberang, Indonesia. Dan disinilah cerita ini menjadi jauh lebih relevan bagi dunia bisnis dan investor global. Karena pergerakan dana lintas negara bukan sekadar isu politik, tetapi soal stabilitas sistem keuangan internasional, bank-bank besar, manajer aset, perusahaan asuransi, hingga hedge fund global selalu memantau arus modal di kawasan ini. Setiap perubahan kecil dalam aliran dana Indonesia-Singapura bisa berdampak langsung pada pasar obligasi, nilai tukar, hingga keputusan investasi bernilai miliaran dolar. Tak banyak yang sadar bahwa Singapura bukan hanya pusat perbankan, tetapi juga pusat wealth management terbesar di Asia. Triliunan dolar dikelola melalui private banking family office dan dana investasi yang beroperasi dari negara ini. Banyak kekayaan asal Indonesia tidak hanya disimpan, tetapi diputar kembali dalam bentuk investasi global, mulai dari saham teknologi Amerika, properti premium di Eropa, hingga instrumen keuangan berisiko rendah yang memberikan imbal hasil stabil. Bagi industri keuangan, stabilitas Singapura adalah aset yang sangat mahal. Perusahaan multinasional memilih menyimpan dana dan membuka kantor regional di sana karena kepastian hukum dan efisiensi sistemnya. Inilah alasan mengapa sektor perbankan, fintech, manajemen aset, dan asuransi rela membayar mahal untuk beriklan di konten yang membahas isu ekonomi, stabilitas finansial, dan pengelolaan kekayaan lintas negara. Di sisi lain, Indonesia perlahan mulai membangun fondasi untuk menjadi tujuan baru arus modal. Reformasi sektor keuangan, digitalisasi, perbankan, pertumbuhan fintech, dan meningkatnya literasi investasi menjadi sinyal penting bagi pasar global. Jika kepercayaan terus tumbuh, bukan tidak mungkin sebagian dana yang selama ini berada di luar negeri akan mulai kembali. Bukan karena paksaan, tetapi karena peluang yang semakin menarik di dalam negeri. Bagi investor dan pemilik modal, keputusan menyimpan uang bukan lagi soal nasionalisme, melainkan soal risiko dan imbal hasil. Mereka akan memilih negara dengan sistem hukum kuat, kebijakan stabil, dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Itulah mengapa topik seperti stabilitas ekonomi, investasi, pengelolaan, kekayaan, dan kebijakan keuangan selalu menjadi magnet bagi pengiklan kelas atas yang membidik audiens premium. Pada akhirnya, kisah tentang Singapura dan Indonesia ini bukan sekadar cerita dua negara bertetangga. Ini adalah cerminan bagaimana uang bekerja, bagaimana kepercayaan dibangun, dan bagaimana kekuatan ekonomi modern ditentukan. Dan bagi siapapun yang memahami permainan ini, satu hal menjadi jelas: di balik layar geopolitik dan gudong-gudong pencakar langit, keputusan finansial bernilai besar sedang dibuat setiap hari, dan dampaknya bisa mengubah peta kekuatan ekonomi kawasan.